wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darmawati. Saya salah satu mahasiswa di Universitas Islam Indragiri, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen, semester 1 kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian ekonomi mikro secara umum dengan dosen pengampu. Pengertian ekonomi mikro secara umum. Secara umum, pengertian ekonomi mikro adalah ilmu yang mempelajari kegiatan ekonomi dari produsen dan konsumen dalam penentuan kuantitas, kualitas, dan harga barang atau jasa di pasar. Pelaku ekonomi dalam ekonomi mikro meliputi individu atau perseorangan dan perusahaan. Keputusan penawaran dan permintaan suatu barang atau jasa dapat diambil dengan cara menganalisis kegiatan dan memproses ekonomi mikro. Di dalam ekonomi mikro terdapat beberapa aspek analisis, di antaranya analisis biaya dan manfaat, teori permintaan dan penawaran, elastisitas, model-model pasar, industri, teori produksi, dan teori harga. Peran ekonomi mikro di dalam suatu bisnis untuk membantu menjelaskan secara teoritis bagaimana kondisi di dalam persaingan sempurna dan menganalisis kegagalan pasar. Pengertian ekonomi mikro dari beberapa ahli. Setelah mengetahui pengertian ekonomi mikro secara umum, ada beberapa ahli yang memaparkan pendapatnya masing-masing terkait pengertian ekonomi mikro. Berikut ini pengertian ekonomi mikro menurut para ahli. Yang pertama ada David Amos. Menurut David Amos, pengertian ekonomi mikro adalah suatu langkah untuk menganalisa keputusan yang dibuat oleh seseorang atau kelompok, dilihat dari faktor penyebabnya hingga pertimbangan biaya dan manfaatnya. Kedua, ada Adam Smith. Pengertian ekonomi mikro menurut Adam Smith adalah poin ekonomi yang memiliki sifat ekonomis, rasional, hingga membuat pelaku ekonomi akan mempertimbangkan hal-hal rasional dalam pengambilan suatu keputusan. Tujuan ekonomi mikro. Adapun beberapa tujuan ekonomi mikro, di antaranya, pertama, mengkaji mekanisme pasar dari beberapa faktor yang ada. Hasil mekanisme ini nantinya akan dapat memengaruhi harga relatif barang atau jasa. Kedua, menganalisis setiap kegagalan suatu pasar dan mampu memproduksi hasil yang relatif. Ketiga, menjelaskan keadaan teoritis yang diperlukan pasar terhadap persaingan pasar sempurna. Contoh ekonomi mikro dalam kehidupan di masyarakat Indonesia. Perilaku produsen dan konsumen yang melakukan kegiatan ekonomi dapat dilihat dari proses ekonomi mikro. Berikut ini contoh ekonomi mikro dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Yang pertama, permintaan. Permintaan merupakan contoh ekonomi mikro yang pertama. Arti dari permintaan yaitu jumlah barang atau jasa yang mampu dibeli dan diminta konsumen dalam tingkat harga dan dalam waktu tertentu. Ketika terjadi suatu permintaan, apalagi harga barang atau jasa semakin tinggi, maka jumlah permintaan barang atau jasa pun menurun. Begitu juga sebaliknya. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa konsumen merupakan pelaku kegiatan ekonomi yang melakukan permintaan terhadap barang atau jasa. Yang kedua, penawaran. Penawaran mempunyai arti jumlah barang atau jasa yang tersedia yang nantinya akan ditawarkan atau dijual kepada pihak produsen atau penjual dengan berbagai tingkatkan harga dan dalam waktu tertentu. Bila harga mengalami kenaikan, maka penawaran pun juga akan meningkat. Di dalam penawaran, produsen adalah pelaku yang melakukan suatu penawaran. Teori penawaran adalah semakin tinggi harga, maka semakin naik pula jumlah barang atau jasa yang ditawarkan. Begitu juga sebaliknya. Yang ketiga, perilaku konsumen dan produsen. Arti dari perilaku konsumen dan produsen adalah segala kegiatan dan proses individu dalam memilih, mencari, membeli, mengevaluasi, dan menggunakan barang atau jasa dalam pemenuhan kebutuhannya. Yang keempat, harga.
Harga ini berhubungan dengan suatu nilai barang dan diwujudkan dalam bentuk uang. Harga merupakan salah satu bagian dalam marketing produk yang menghasilkan keuntungan. Fungsi dari harga adalah sebagai alat ukur nilai suatu barang atau jasa. Apabila terjadi perubahan harga, faktor yang mempengaruhinya adalah kondisi perekonomian, kurva permintaan, dan biaya. 5. Biaya. Biaya adalah pengeluaran dari perusahaan atau individu supaya dapat memperoleh manfaat yang lebih banyak dari berbagai kegiatan ekonomi yang dilakukan. Biaya juga dapat mempengaruhi perubahan harga barang atau jasa. Misalnya, biaya bahan baku yang tinggi mengakibatkan harga barang atau jasa tersebut menjadi naik. Biaya di dalam ekonomi sering disebut sebagai cost. Hal ini karena biaya yang dikeluarkan memiliki tujuan untuk menghasilkan output produksi yang targetnya dapat dicapai. Yang terakhir, pasar. Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli serta melakukan transaksi jual-beli. Pengertian pasar tidak harus berkaitan dengan bentuk fisik karena pasar atau market tidak memiliki letak geografis dan dapat dilakukan secara daring atau online. Kesimpulan, dari pengertian ekonomi di atas dapat disimpulkan bahwa perusahaan akan menganalisis market dan mengatur tentang pembentukan harga produk atau jasa yang dikonsumsi tiap individu. Pembentukan ekonomi di suatu negara terdiri dari dua unsur, yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan atau kesalahan dalam perkataan, dan juga terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.